touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Wanda Azhara Hamidi. Saya sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Khusus yang beragama Islam, mari kita mengadakan tangan dan berdoa bersama. Teman-teman yang berbeda agama dipersilahkan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kami bisa belajar hari ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, dan hati yang ikhlas dalam menerima pembelajaran. Mudahkanlah kami dalam memahami materi, jauhkanlah kami dari rasa malas, dan bimbing kami agar menjadi pribadi yang lebih baik. Limpahkan juga kesehatan dan keberkahan kepada orang tua, guru, dan semua yang hadir di kelas ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan yang dilakukan secara bersama-sama dalam suasana kelompok untuk membahas sesuatu topik tertentu dengan tujuan agar kita bisa saling bertukar pikiran, berbagai pengalaman, serta mendapatkan pemahaman dan solusi dari permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah agar kita dapat memahami topik yang akan kita bahas, berani menyampaikan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, dan mendapatkan manfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi bersama. Saya sebagai pemimpin kelompok akan memandu jalannya kegiatan, dan teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan pendapat secara bergantian. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan ini tidak ada jawaban salah ataupun benar. Semua jawaban saya hargai. Jadi teman-teman tidak perlu takut atau ragu untuk berbicara, karena setiap pendapat itu penting dan bernilai. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada asas keterbukaan, yaitu berani menyampaikan pendapat dengan jujur. Yang kedua ada asas kesukarelaan, tidak ada paksaan dalam berbicara. Yang ketiga ada asas kenormatifan, yaitu tetap sopan dan sesuai dengan aturan yang ada. Yang keempat, asas kerahasiaan. Apa yang dibahas di dalam kelompok ini tidak disebarkan ke luar kelompok. Apakah teman-teman siap untuk menjaga asas-asas tersebut? Siap. Nah, agar kita lebih akrab, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Silahkan sebut nama dan satu hal yang menggambarkan diri kalian hari ini. Misalnya tentang semangat, lelah, bahagia, atau lain-lainnya. Nah, mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Wanda Azhara Hamidi. Saya sangat semangat hari ini untuk menjadi pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok ini. Dan Saya Nurani Muhammad. Hari ini saya masih senang karena saya bisa bertukar pikiran bersama teman-teman saya. Nama saya Sri Galino. Hari ini saya sangat bersemangat dalam melakukan kegiatan di KP. Perkenalkan, nama saya Bagas Permana Sregar. Hari ini saya sangat bangga karena tugasnya sangat banyak. Perkenalkan, nama saya Diko Lestari Mendoan. Hari ini saya sangat semangat karena
buat tugas BKP. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Baik kawan-kawan, agar suasana kita lebih akrab dan tidak terlalu tegang sebelum masuk kegiatan inti, kita akan melakukan game pengakraban lebih terlebih dahulu. Nama gamenya adalah menari di atas menara. Oke, kawan-kawan, diperbolehkan untuk berdiri. Jika saya mengatakan Marina, kedua tangan diletakkan ke dada. Oke, baik. Nah, jika saya mengatakan menari, kedua tangan diletakkan di pinggul dan sambil bergoyang sedikit-sedikit. Oke. Jika saya mengatakan di atas, maka kedua tangan diletakkan dari pundak atau bahu. Oke. Jika saya mengatakan menara, maka kedua tangan diletakkan ke atas ini. Menara. Oke. Apakah teman-teman siap untuk memulai kegiatan ini? Siap. Baiklah. Oke, saya mulai ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas menari. Di atas menari, di atas menari, menara, di atas menari. Oke, terima kasih. Baik kawan-kawan, tadi kita kan sudah melakukan game pengakraban nih, agar suasana lebih santai dan kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, dan sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah merasa lebih nyaman setelah game tadi? Sudah, baiklah. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan inti dengan serius? Siap, baiklah. Jika ada yang masih malu atau ragu untuk berbicara, tidak perlu khawatir, seperti yang sudah saya bilang bahwa semua jawaban itu tidak ada salah ataupun benar. Semua jawaban dihargai. Baik, jika semuanya sudah siap, maka kita akan masuk ke tahap kegiatan inti dengan pembahasan topik hari ini, yaitu topik kita tidak hemat atau boros. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan fokus, saling menghargai, dan aktif berpartisipasi. Baik teman-teman, untuk pertanyaannya yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan perilaku boros? Izin berpendapat PK. Baik, Bagas. Menurut saya, perilaku boros adalah kebiasaan menggunakan uang tanpa memperhitungkan dan tidak memikirkan kebutuhan utama. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, menurut saya perilaku boros itu ketika kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, menurut saya boros adalah perilaku mengikuti keinginan terus-menerus tanpa perencanaan keuangan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, menurut saya perilaku boros terjadi saat uang jajan digunakan habis untuk hal yang kurang penting. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Ya, saya ingin berpendapat bahwa perilaku boros itu terjadi saat uang jajan digunakan habis untuk hal yang kurang penting. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, menurut saya perilaku boros adalah penggunaan uang secara berlebihan tanpa memikirkan dampaknya. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Kalian semua sudah berpendapat. Jadi dapat disimpulkan, perilaku boros adalah kebiasaan menggunakan uang secara berlebihan tanpa perencanaan serta tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, oke, untuk pertanyaan kedua, apa saja contoh perilaku boros di kalangan pelajar? Izin berpendapat PK, menurut saya karena sering jajan berlebihan dan mengikuti ajakan teman. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, mengikuti tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, menghabiskan uang jajan setiap hari tanpa mengisi
Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Tidak membuat perencanaan penggunaan uang. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Itu karena sering meminta uang jajan karena uang jajan cepat habis. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat mereka membeli barang yang sebenarnya tidak pernah dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Karena semua sudah berpendapat, maka dapat saya simpulkan perilaku boros di kalangan pelajar antara lain yaitu membeli barang yang tidak diperlukan, mengikuti tren, jajan berlebihan, serta tidak memiliki perencanaan keuangan. Nah, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Menurut kalian, apa dampak dari perilaku boros bagi pelajar? Izin berpendapat mereka Baik, terima kasih. dampaknya itu uang jajan jadi cepat habis. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Dampaknya itu sulit menabung uang. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, mungkin bisa menjadi kebiasaan buruk sampai kita menjadi dewasa. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Sering kekurangan uang untuk kebutuhan penting. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Menyusahkan orang tua karena sering minta tanpa uang tambahan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Jadi tidak belajar bertanggung jawab dalam mengatur keuangan. Oke, baik. Terima kasih karena semuanya sudah berpendapat. Jadi dapat disimpulkan, dampak perilaku boros adalah uang cepat habis, tidak memiliki tabungan, sulit memenuhi kebutuhan penting, serta dapat menjadi kebiasaan buruk jika tidak dicegah sejak dini. Oke, baik. Lanjut untuk pertanyaan keempat. Nah, bagaimana cara agar kita tidak menjadi boros? Izin berpendapat PK. Caranya supaya tidak boros itu dengan membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, mungkin dengan menghindari pembelian yang tidak diperlukan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Membuat perencanaan sebelum menggunakan uang. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK membiasakan diri untuk menabung. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK yaitu dengan tidak mudah terpengaruh dengan ajakan teman. Oke, baik. Karena semuanya sudah menjawab pertanyaannya, jadi dapat kita simpulkan caranya itu agar tidak boros adalah dengan mengatur keuangan, membuat perencanaan, membedakan kebutuhan dan keinginan, membiasakan menabung, serta menghindari pembelian yang tidak diperlukan. Oke, baik teman-teman, baik kawan-kawan, setelah kita berdiskusi dengan perilaku boros, sekarang kita akan melakukan game peneguhan komitmen, yaitu permainan gunung dan laut. Tujuan dari game ini adalah untuk meneguhkan komitmen kita agar menerapkan perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari, sekali menciptakan suasana yang menyenangkan. Silahkan teman-teman untuk berdiri dan membentuk lingkaran. Oke. Atur jarak secukupnya ya. Lalu saling berpegangan tangan. Nah, nanti saya memberikan instruksi merupakan kata gunung dan laut. Jika saya mengucapkan gunung, maka teman-teman berlompat ke depan sambil mengatakan aku yes. Sebagai tanda setuju dan siap menerapkan hidup sehat hemat. Jika saya mengucapkan laut, maka teman-teman melompat ke belakang mundur sambil aku mengatakan aku no. Sebagai tanda menolak perilaku boros. Nah, saya akan memberikan instruksi secara bertahap dari perlahan hingga semakin cepat dan acak. Diharapkan teman-teman tetap fokus dan mengikuti instruksi dengan baik. Oke, saya mulai. Gunung. Yes. Laut. Gunung. Laut. Gunung. Laut. Gunung. 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 Yes. Laut. Gunung. Gunung. Yes. Laut. Laut. Gunung. Yes. Gunung.
kita belajar mengenai mengatakan yes pada perilaku hidup dan hemat dan no pada perilaku boros. Semoga komitmen ini sudah kita bangun hari ini dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada tahap penyimpulan. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku boros adalah kebiasaan menggunakan uang secara berlebihan tanpa perencanaan serta tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Perilaku boros dapat berdampak negatif seperti uang cepat habis, tidak memiliki tabungan, sering meminta uang tambahan kepada orang tua, dan sulit memenuhi kebutuhan penting. Namun, perilaku boros dapat dicegah dengan mengatur keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan diri untuk menabung. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mengetahui pendapat teman-teman. Silahkan sampaikan apa yang dirasakan, manfaat yang diperoleh, serta tindakan yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Izin menyampaikan PK, saya merasa kegiatan ini bermanfaat karena membantu saya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedepannya, saya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya lebih memahami pengertian perilaku boros dan dampaknya. Saya merasa senang dan termotivasi, serta akan mulai mengatur penggunaan uang jajan dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, saya merasa nyaman selama kegiatan berlangsung dan mendapatkan pemahaman tentang faktor penyebab perilaku boros. Saya akan berusaha mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, saya merasa termotivasi untuk mulai menabung dan mengatur uang jajan saya. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, saya merasa senang dan mendapatkan pengetahuan baru tentang hidup hemat. Saya akan membiasakan diri untuk menabung dan menerapkan hidupnya hemat sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, saya merasa lebih sadar akan kebiasaan boros yang selama ini saya lakukan. Kedepannya saya akan berusaha mengubah kebiasaan tersebut dan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebiasaan boros ini sangat merugikan kita sendiri, sehingga kita berdampak terlalu banyak gitu, seperti tidak ada tabungan, sulit mengatur keuangan. Jadi kita terus suka meminta uang kepada orang tua. Nah, baik kawan-kawan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kegiatan ini benar-benar kita akhiri, saya ingin mendengar kesan dari teman-teman. Izin menyampaikan kesannya PK. Saya merasa nyaman selama kegiatan berlangsung dan lebih memahami dampak perilaku boros. Baik, terima kasih atas kesannya, sangat baik sekali. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan kesan? Izin PK menyampaikan kesan dan pesan. Saya merasa kegiatan ini bermanfaat dan membuat saya lebih sadar dalam menggunakan uang. Oke, baik. Terima kasih atas kesannya, sangat baik sekali. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin memberikan kesan? Izin PK, saya merasa senang dan mendapatkan pengetahuan baru tentang perilaku boros dan cara mengelola keuangan. Oke, baik. Terima kasih atas kesannya, sangat baik sekali. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin memberikan kesan? Izin PK ingin menyampaikan, saya merasa senang karena kegiatan ini menambah kesadaran untuk hidup hemat. Baik, terima kasih atas kesannya. Apakah ada lagi kawan-kawan yang ingin memberikan kesan? Izin menyampaikan PK, saya merasa kegiatan ini sangat berguna dan membantu saya dalam mengubah kebiasaan saya yaitu boros. Oke, baik. Terima kasih atas kesannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kegiatan lanjutan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai untuk melanjutkan bimbingan kelompok ini, di mana, kapan, dan jam berapa?
Izin PK, menurut saya kegiatan lanjutan sebaiknya dilaksanakan besok pada waktu luang dan bertempat di gedung Hanif ruang 8 karena ruangan tersebut sudah kosong dan bisa digunakan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada pendapat lain dari kawan-kawan? Oke, baik. Karena tidak ada pendapat tambahan, maka disepakati bahwa kegiatan lanjutan akan dilaksanakan besok pada waktu luang bertempat di gedung Hanif ruang 8. Saya berharap teman-teman dapat menerapkan perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan komitmen yang telah dibuat. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita menutup dengan doa. Bagi teman-teman yang beragama Islam, mari kita berdoa menurut ajaran Islam. Dan bagi teman-teman yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan bimbingan kelompok hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, semoga ilmu dan pemahaman yang kami peroleh hari ini dapat bermanfaat dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami agar mampu mengatur keuangan dengan bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menjauhkan diri dari perilaku boros. Jadikanlah kami pribadi yang bertanggung jawab dan mampu menerapkan hidup hemat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan bimbingan kelompok kita akhiri dengan menyanyikan lagu Ena BKP dan Sayonara. Nah, untuk yang pertama kita lakukan lagu Ena BKP. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ena Oke, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sayonara dalam versi bahasa Indonesia. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.